Assalamualaikum guys. Bagaimana nih puasanya? Kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Ramadannya berkah dan lebih baik ya daripada tahun. Sebagai seorang muslim, tentu kita wajib mengambil Islam secara kafah, yaitu menjalankan semua syariat dan hukum Islam. Kalau seorang muslim cuma mengambil sebagian dari Islam, itu berarti dia mengikuti langkah-langkah setan yang terkutuk. Wah, serem banget kan guys? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. So, siapa aja yang udah masuk Islam, dia itu wajib masuk Islam secara keseluruhan. Gak boleh pertahanin hukum selain Islam ya guys. Lebih dalam lagi, Imam Ibnu Katsir nafsirin Quran Surah Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin dan mempercayai Rasulnya untuk mengambil seluruh ikatan dan syariat, mengerjakan seluruh perintahnya, serta meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Imam An-Nasafi menafsirkan kalau yang dimaksud sama ayat itu adalah berserah diri dan taat, yaitu berserah diri dan taat kepada Allah atau Islam. Menurut Imam Nasafi, kata kafah adalah hal dari domir udkhul yang bermakna jami'an. Diriwayatkan dari Ikrimah, firman Allah di atas diturunkan pada kasus Salabah, Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi yang telah masuk Islam. Mereka itu mengajukan konsensi kepada Nabi untuk diizinkan beribadah di hari Sabtu sebagai hari besar orang Yahudi. Kemudian dijawab oleh Allah dengan ayat di atas. Imam Tabari mengutip dari Ikrimah bahwa takwil di atas adalah seruan kepada orang-orang mukmin untuk menolak semua hal yang bukan dari hukum Islam, melaksanakan seluruh syariat dan menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk melenyapkan sesuatu yang merupakan bagian dari hukum-hukum Islam. Imam Qurtubi jelasin bahwa lafaz kafah adalah sebagai hal dari lafaz al-silmiyatu dari domir mukminin, sedangkan pengertian kafah adalah jami'an. Bila kedudukan lafaz kafah sebagai hal dari lafaz al-silmiyatu, tafsir dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut orang-orang yang masuk Islam untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan atau total, tanpa ada upaya memilih maupun memilah sebagian hukum Islam untuk tidak diamalkan. Ayat ini juga turun bukan cuma buat orang-orang yang masuk Islam aja, tapi juga buat orang-orang mukmin kayak yang dijelasin sama Ibnu Jarir Al-Tabari yang mengutip tafsir dari Ikrimah di atas. Jadi guys, kaum muslimin diperintahkan untuk hanya berserah diri, taat, dan melaksanakan seluruh syariat Nabi Muhammad SAW, bukan pada aturan lain. Syariah Islam harus jadi rules kita di seluruh urusan kehidupan, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Syariat Islam juga jadi petunjuk saat beribadah, makan minum, bergaul, berekonomi, berhukum, berpolitik, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, serta bernegara. Pelaksanaan syariat kafah nggak cukup kalau cuman diterapin individu dan jemaah aja. Harus ada institusi yang punya kekuasaan untuk nerapin syariat Islam secara kafah, yaitu negara. Walhasil, orang yang masuk Islam maka wajib nerapin syariat Islam secara menyeluruh tanpa kecuali, baik syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akidah, tauhid, dan ibadah. Syariat Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu makan, minum, pakaian, dan akhlak, serta hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, pidana, pendidikan, dan politik. Aturan Islam sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, dan seorang muslim dituntut masuk Islam secara menyeluruh.
dan merupakan kesesatan yang nyata bila ada yang ngaku Islam tapi ingkar kepada sebagian syariat Islam dari realitas kehidupan. Misalnya dia ngikutin paham sekularisme yang auto kena kecam ayat ini guys. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab serta mengingkari sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, melainkan penistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, nanti mereka akan dilemparkan pada siksa yang amat